Baik, shalom. Kurang semangat, sekali lagi, shalom. Ya, puji nama Tuhan, bersyukur karena kasih Allah hari ini kita diberi kesempatan lagi untuk beribadah, datang bersama-sama dan bersyukur atas kasih pernyataan Tuhan di mana sepanjang satu semester ini yang sudah kita jalani dan hingga saat ini oleh karena penyertaan Tuhan kita boleh tiba di akhir semester ini dengan baik. Jadi mari kita datang dengan kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur kita dan sukacita kita dan penuh kerinduan akan kasih Tuhan. Pada kesempatan ini saya mempersilakan kita semua untuk mengambil satu teduh sejenak. Kita renungkan kebaikan Tuhan dan kasih Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Sebagai rasa ucapan syukur kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita semua untuk mengangkat sebuah pujian yang mengatakan, rayakan kasih-Mu. Saya persilakan kita semua untuk bangkit berdiri. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik, di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Katakan haleluya, haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan kasih-Mu. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan mengatakan Tuhan baik di dalam hidupku. Tuhan baik di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Tuhan baik di dalam hidupku selalu setia, di sepanjang hidupku nyatalah perbuatan-Mu. Kaulah sukacitaku. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku luar biasa. Haleluya. Ku bersorak, Tuhanku dahsyat berkuasa. Ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, ku angkat suaraku, puji nama-Mu, ku bernyanyi bagi-Mu. Ku bersuka, ku melompat bagi-Mu, Yesus Kau di dalamku. Ku rayakan, haleluya, 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 haleluya. Doa pembukaan saya minta dengan kasih saudara Jonathan buat kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Semua karena rahmat-Mu kami bisa sampai saat ini. Sekarang kami akan memulai dengan ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau memberkati kami dari awal pertengahan ke akhirnya Tuhan, agar semua bisa berjalan dengan baik.
memberkati juga semua kami Tuhan, biar kami bisa fokus dalam pelayanan dan ibadah kami pada pagi hari ini. Yang doa kami Tuhan, kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Dipersilakan duduk kembali. Kesempatan ini kita akan memberikan persembahan kita, dan sambil kantong persembahan dijalankan di antara kita, mari kita menaikkan sebuah nyanyian kemenangan iman nomor 234, Hitung Berkat-Mu. Persembahan saya minta dengan kasih kepada saudari Jessica Tongameba untuk buat kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah memberikan sedikit tanda ungkapan syukur kami lewat persembahan. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini sehingga berguna bagi pelebaran kuasa kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang mengelola persembahan ini sehingga berguna bagi pekerjaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Evangelis Yosua Camerling MTH. Dan saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan, sekali Yesus, selamanya Yesus.
selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Jadi damai kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia hidup kesempatan baru sekali. Yesus selamanya Yesus, harapan tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku Tuhan, ku cinta Kau selamanya. Pada Bapak, sesuatu silakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Bahkan kalau kami boleh ada sampai detik ini, itu bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kemampuan kami. Tapi semua semata-mata hanyalah karena anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tuhan boleh kembali membangunkan kami di pagi hari yang cerah ini, boleh kembali beraktivitas, memuji, memuliakan Tuhan, dan saatnya kami akan belajar satu bagian dari firman Tuhan. Biarlah melalui firman Tuhan ini boleh meneguhkan iman kami dalam menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua, sehingga kami tetap bersemangat untuk menantikan kedatangan-Mu. Kami berdoa Allah Roh Kudus senantiasa memberkati setiap kami, memberikan hikmat sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tidak berlalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam loh hati kami yang paling subur, sehingga firman itu boleh berbuah, bahkan berlipat kali ganda, dan kami boleh menjadi pelaku firman di sepanjang hidup kami. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Hamba-Mu tidak lebih daripada setiap jemaat Tuhan yang hadir, namun biarlah Roh Kudus berkati mengurapi bibir mulut hamba-Mu sehingga firman yang keluar benar-benar berasal daripada Tuhan. Dan kami semua yang mendengarkan boleh dikuatkan dan diberkati, sehingga ketika kami pulang tidak sama seperti kami datang, kami pulang membawa berkat sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada firman-Mu. Inilah doa ungkapan syukur dari hati kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Silakan duduk kembali, Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, kita boleh kembali bertemu dalam ibadah couple. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya, baik Bapak Wakil Ketua 3, Kaldorio, dan juga rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung dalam Majelis Couple. Terima kasih untuk kesediaannya untuk memberikan kepada kami kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita masih di dalam tema besar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk couple semester ini, yaitu menantikan kedatangan Yesus. Namun di hari ini kita akan sama-sama belajar di bawah satu topik yang sudah diberikan, yaitu melayani dengan penuh antusias untuk kerajaannya. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Karena satu ayat saja, saya rindu untuk kita membacakan bersama-sama ayat ini. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-11. Semua sudah dapat, amin? Baik, kita sama-sama bacakan. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Dari pembacaan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama belajar, merenungkan, dan juga melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita. Saya memulai dengan sebuah cerita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saat tsunami 2004 yang lalu, ada satu keluarga yang sedang mencari anaknya yang hilang. Dalam penantian mereka sudah menganggap bahwa anak mereka ini hilang. Karena terakhir mereka melihat bahwa ada putrinya yang bernama Rodatul Jannah dan ada seorang putranya lagi itu berada di dalam gelombang laut. Itu tepat 26 Desember 2024. Singkat cerita, mereka sudah berserah karena mereka sudah mencari ya. Ada banyak korban yang ditemukan, tapi ada juga banyak korban yang tetap hilang. Sampai pada satu ketika ayahnya sedang berjalan-jalan di satu kampung, ayahnya melihat, kayaknya ini mirip dengan putri saya yang hilang Desember 2024 yang lalu. Sampai suatu ketika Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan Juni akhirnya putri mereka ini berkumpul bersama dengan keluarga tadi. Bayangkan bisa dihitung dari bulan Desember, Juni baru didapat. Tetapi ada juga hal yang menyedihkan, di mana saudara laki-lakinya sampai dengan sekarang ini tidak ditemukan. Itu kita berbicara tentang penantian akan seseorang yang kita tunggu. Ada keluarga yang menunggu seorang anak. Nah, bagaimana dengan perasaan kita ketika kita menunggu sesuatu yang tidak pasti? Untuk teman-teman yang di sebelah kanan saya mahasiswa menunggu jadwal ujian skripsi, kira-kira bagaimana ya perasaannya? Apakah saya bisa capai ini untuk ujian hasil wisuda di depan mata saya? Untuk rekan-rekan yang sebentar lagi akan ber-PKL, menunggu kira-kira tempat PKL saya di mana ya? Dan juga mungkin untuk rekan-rekan yang di sebelah kiri saya, menunggu untuk ujian akhir semester yang sebentar lagi akan tiba. Dan tugas-tugas belum selesai semua. Atau mungkin ada yang sedang menunggu jodohnya di sini. Bagaimana perasaanmu menunggu sesuatu yang tidak pasti? Semua kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, punya sesuatu hal yang sedang kita nantikan. Entah itu di dalam keluarga kita, entah itu di dalam pekerjaan kita menunggu. Tetapi apakah penantian kita yang tidak pasti itu sama seperti kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua?
Tentu tidak ya. Kita menunggu sesuatu yang pasti ini. Karena firman Tuhan benar-benar bisa dibuktikan. Namun pertanyaannya, dalam penantian kita menunggu kedatangan Kristus pada kali yang kedua, bagaimana persiapan kita? Apa yang sudah kita lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian? Bisa hitung umur kalian berapa semua di tempat ini dalam sepanjang usia yang sudah Tuhan berikan? Apa saja persiapan-persiapan yang sudah kalian lakukan dalam menantikan kedatangan Tuhan? Nah, kita akan belajar hari ini bagaimana sebagai orang percaya kita bisa menunggu dengan penuh antusias kedatangan Tuhan pada kali yang kedua dengan melayani. Yang pertama yang bisa kita pelajari, kebenaran yang pertama yaitu melayani dengan semangat. Itu kita bisa lihat kembali dalam ayat kita. Roma 12 ayat 11 bagian A. Janganlah kerajinanmu kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biasanya ketika kita menunggu sesuatu, ada beberapa yang mungkin sudah mau menyerah. Ada beberapa yang mungkin sudah mulai putus asa. Tetapi Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Roma, bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pelajari tentang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Ternyata ini berbicara tentang semangat yang terus harus kita lakukan. Bahkan kata semangat di bagian firman Tuhan ini, ada beberapa teolog yang bersepakat bahwa ini sama seperti gelembung yang mendidih. Pernah kasih panas air? Nah, kata semangat di bagian ini juga hampir sama dengan air yang sedang dalam keadaan mendidih. Kata yang dipakai zeo. Jadi memang dia lagi mendidih. Itu sebabnya pertanyaan buat kita semua. Bagaimana dengan kita? Apakah dalam penantian kita dengan Tuhan, kita masih melayaninya dengan semangat? Atau kita mulai melihat dan membanding-bandingkan orang lain. Dia tidak semangat, kenapa saya harus semangat? Dia juga ogah-ogahan, kenapa saya harus tetap semangat, tetap penuh antusias? Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Roma pada saat itu sedang berada dalam tekanan dari kekaisaran Romawi. Tetapi mereka tetap diminta untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena itu kunci untuk mendapatkan semangat dalam melayani Tuhan. Kita bisa lihat di ayat-ayat sebelumnya. Di ayat yang ke-9 saya bacakan buat kita versi TB2. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas. Bencilah yang jahat. Berpautlah pada yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Bagian firman Tuhan ini hendak dikatakan bahwa ketika kita punya kasih untuk melayani satu dengan yang lain, menganggap diri lebih rendah daripada yang lain, dan saling mendahului dalam memberi hormat, maka semangat itu akan muncul dan mulai mendidih seperti air yang sedang dipanaskan ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, mereka sedang berada dalam tekanan yang sangat-sangat luar biasa, di mana orang-orang yang ada di sekitar mereka sangat mengagung-agungkan Kaisar Nero. Tidak ada yang lain, tidak boleh menyembah yang lain. Menyembah Yesus, maka mereka akan mendapatkan sanksi berupa penindasan, bahkan mereka akan disiksa sampai mati. Itu sebabnya nasihat Rasul Paulus buat jemaat yang ada di Roma untuk jangan biarkan kerajinanmu itu kendor, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan semangat ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang rohani saja, tetapi juga hal-hal yang sederhana. Pertanyaan untuk kita sebagai mahasiswa asrama, apakah kita sampai dengan sekarang ini, khususnya yang sudah ada di tingkatan akhir, masih bersemangat untuk bangun pagi, untuk kerja bakti, dan tidak ada denda? Biasanya di awal-awal, waktu maba, kita rajin, kita semangat, antusias untuk bangun pagi.
Nanti lama-kelamaan semangat itu mulai turun. Semangat itu mulai kendor. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini hendak mengajarkan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian semua yang ada di tempat ini. Untuk melayani dengan penuh semangat. Entah baik atau tidak baik keadaannya. Entah nyaman atau tidak nyaman perasaan kita. Karena itu bagian dari pembentukan. Itu sebabnya saya catat di bagian sini, penantian yang tidak disertai dengan pelayanan itu bisa berubah menjadi frustasi. Waktu kita menunggu kedatangan Tuhan, kemudian kita tidak melakukan apa-apa, kita tidak mempersiapkan segala sesuatu, maka bisa jadi kita akan frustasi sendiri. Kita akan stres dengan banyaknya tekanan yang ada, bahkan mungkin merasa diri gagal. Apakah saya benar-benar ini dipanggil untuk melayani Tuhan? Kenapa saya tidak seperti teman-teman yang lain? Dan kita mulai membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan kita, sekaligus juga menegur kita. Dalam penantian kita untuk kedatangan Kristus pada kali yang kedua, kita tetap melayaninya dengan penuh antusias, yaitu dengan penuh semangat. Sehingga semangat itu bisa berkobar-kobar dan akhirnya bisa tertular buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba bisa senggol samping kiri kanannya bilang, semangat kok. Yang tadi disenggol juga bilang, kok juga. Jadi ada satu statement ya yang seringkali kita dengar untuk memberikan semangat. Menyala kok abangku, menyala kok. Jadi kiranya di akhir semester ini, di masa-masa penantian untuk menyambut libur semester atau mungkin ujian akhir semester, kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Apakah dilihat oleh pemimpin kita atau tidak dilihat, kita tetap semangat. Apakah waktu libur kita tetap dipantau dengan kedisiplinan di dalam asrama ataupun tidak dipantau, kita tetap bisa konsisten. Karena itu juga yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kebenaran yang kedua yang bisa kita pelajari Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana caranya kita bisa melayani dengan penuh antusias dalam menantikan kedatangan Tuhan, yaitu melayani dalam roh. Waktu saya pelajari bagian ini menarik. Karena ada banyak sekali perbedaan pendapat dari para teolog dan juga ahli biblika. Ada kelompok teolog yang semangat untuk menafsirkan bagian kata roh ini pakai roh kecil. Jadi mereka mulai pakai dari istilah huruf kapital dan huruf kecilnya. Ada yang bilang bahwa roh ini berarti roh manusia. Waktu dibilang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, tapi biarlah rohmu menyala-nyala, itu berarti roh yang ada itu berarti rohnya kita yang diminta untuk semangat. Tetapi menarik, ada banyak juga para teolog yang lain untuk menafsirkan bahwa roh yang di sini itu adalah Roh Kudus. Jadi walaupun pakai R kecil, tetapi kita tidak bisa punya semangat kalau tidak digairahkan dari Roh Kudus itu. Tetapi kemudian saya coba baca-baca lagi beberapa sumber, literatur. Saya setuju dengan pendapat yang ketiga. Ya memang, roh ini pada awalnya adalah roh manusia. Rohnya kita, pneuma ya yang dipakai di bagian ini. Tetapi roh itu ada yang menggerakkannya. Ada yang memanaskannya. Seperti kalau kita kasih panas motor ya, setiap pagi atau mobil. Yaitu Roh Kudus. Jadi ini juga sebenarnya topik yang menarik untuk rekan-rekan yang akan menyusun skripsi. Kalau misalnya butuh judul, coba teliti di Roma 12 ayat 11 ini. Kira-kira roh ini pakai roh yang mana ya? Rohnya kita kah, Roh Kudus? Atau yang ketiga, dimulai dari roh manusia, tetapi roh itu ada yang gerakan, yaitu tentu Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, semalam ada yang nonton MotoGP Inggris? Atau tidak ada? Tidak ada.
Ya, semalam ada ini ya, di TV, pertandingan MotoGP. Ada banyak pembalap-pembalap internasional yang bertanding. Tetapi saya mau katakan bahwa mereka tidak bisa langsung bertanding. Waktu tanggal 25 Mei pertandingannya, mereka tidak mempersiapkan itu pada tanggal 24 Mei atau 20 Mei. Tapi mereka sudah harus mempersiapkan itu dari sebelum-sebelumnya. Bahkan mungkin 1 tahun, bahkan bertahun-tahun. Mereka harus mempersiapkan ini sehingga akhirnya nanti mereka mendapatkan juara. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam menantikan kedatangan Tuhan, kita perlu ada yang namanya persiapan. Itu sebabnya pertanyaan refleksi buat kita setiap orang yang ada di tempat ini. Bagaimana dengan persiapan pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah mengizinkan Roh Kudus untuk memanaskan hidup kita setiap pagi? Jangan jauh-jauh lah bicara tentang motor. Hidup kita dulu. Apakah kita masih rajin, masih penuh antusias untuk bangun pagi dan kemudian buka Alkitab? Atau kita mungkin lebih pilih untuk buka yang lain, buka handphone, atau terburu-buru karena sudah terlambat, jadi akhirnya lupa semua, langsung lari turun kuliah. Ada yang senyum-senyum, mungkin itu pengalaman kah? Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, melayani di dalam roh artinya membiarkan Roh Kudus menghangatkan hati kita setiap hari melalui doa, firman, dan juga persekutuan supaya kita tidak mati gaya dalam pelayanan. Teman-teman, apakah di antara kita ini yang disebut sebagai hamba-hamba Tuhan masih punya waktu teduh dengan Tuhan? Atau karena banyaknya pekerjaan dan juga tugas kuliah, sehingga itu dipinggirkan. Saat teduh itu dinomorduakan. Firman Tuhan pada pagi hari ini hendak mengingatkan kepada kita semua. Kita harus tahu prioritas kita. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang ditebus, kalau kita mau untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, dituntun oleh firman Tuhan, tidak ada yang lain selain daripada mencarinya melalui firman Tuhan ini. Mazmur 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Bagaimana caranya kita mau menjaga sesuai dengan firman-Mu? Kalau kita sendiri tidak pernah merenungkan dan juga membaca firman Tuhan itu. Itu sebabnya melayani dengan penuh antusias. Bukan hanya berbicara tentang banyaknya jadwal padat pelayanan yang diberikan. Saya main musik jam 9, nanti jam 5 sore lagi hari Minggu, nanti jam 7 malam lagi. Jadi saya padat semua pelayanannya. Waktu saya dikasih WL, minggu ini, kemudian minggu depan lagi, minggu depannya lagi, minggu depannya lagi. Bukan seperti itu. Berbicara tentang antusias, artinya berbicara tentang konsisten. Baik atau tidak baik waktunya, kita tetap punya hubungan dengan Tuhan. Kita tetap memiliki keintiman dengan Tuhan. Melalui kehidupan doa, melalui kehidupan firman. Itu sebabnya di akhir dari perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, saya tutup dengan satu pernyataan. Tuhan tidak mencari orang yang paling spektakuler untuk melayaninya. Sehingga dia disebut sebagai pelayan yang sangat antusias untuk melayani Tuhan. Tetapi dia mencari orang yang tetap setia, menyala dengan penuh antusias. Baik atau tidak baik waktunya. Kiranya kebenaran ini boleh mengingatkan kita semua. Kalau pelayanan yang kita ambil mengganggu hubungan kita dengan Tuhan, kita harus bertanya,
sama diri kita sendiri. Apakah saya sungguh-sungguh melayani Tuhan? Atau saya melayani orang lain? Saya melayani gembala saya di gereja. Saya melayani BPJ, Badan Pengurus Jemaat. Kalau waktu kita dengan Tuhan tidak sebanyak waktu kita bermain HP, silakan renungkan. Apakah yang saya sembah itu adalah Tuhan atau yang saya sembah adalah handphone saya? Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita semua bahwa melayani dengan penuh antusias untuk kerajaannya adalah di mana kita tetap setia, konsisten. Di tengah-tengah banyaknya masalah dan tantangan yang kita hadapi sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang dosen, kita tetap punya hubungan dengan Tuhan. Kita tidak melupakan yang menjadi prioritas utama kita, yaitu tetap memuji dan menyembah Tuhan melalui doa pribadi kita dan melalui firman yang kita renungkan. Ini hal yang sederhana, tetapi kadang hal yang sederhana ini kita lupakan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur ada waktu bagi kami untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Boleh mengingatkan kami, bahkan menegur kami. Ketika kami mau melayani Tuhan dengan penuh antusias, kami kembali disadarkan bahwa itu bukan seberapa banyak jam yang kami keluarkan untuk melayani Tuhan di atas mimbar. Tetapi seberapa banyak jam yang kami keluarkan di kamar kami masing-masing untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Kiranya Tuhan ingatkan kami selalu ketika kami ingin melayani Tuhan, ketika kami ingin menjadi hamba Tuhan yang setia dalam menantikan kedatangan-Mu pada kali yang kedua. Kami punya persiapan yang matang. Pelita kami tidak padam, tapi kami semakin berkobar-kobar dalam doa, dalam perenungan firman Tuhan, sehingga kami tetap setia sampai akhir. Walaupun ada banyak masalah, tantangan, pergumulan yang kami hadapi, ajarkan kami Tuhan untuk tetap konsisten sampai akhir kehidupan kami, tetap setia melayani Tuhan. Sama seperti jemaat di Roma. Kami mau belajar bahwa ada begitu banyak tekanan yang mereka hadapi dari pemerintahan, dari keadaan-keadaan di sekitar mereka. Ajarkan kami juga Tuhan, untuk jangan membiarkan kerajinan kami kendor, tapi biarlah roh kami menyala-nyala, untuk kami setia dalam pelayanan kami mengikut Tuhan. Kelanjutan daripada ibadah kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, sehingga semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami berdoa, kiranya firman ini tidak lalu begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati kami. Kami tidak hanya pandai untuk menyampaikan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, tapi kami juga pandai dalam mengaplikasikan itu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur kepadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada WL. Baik, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah dibawakan oleh hambanya. Dan pada kesempatan ini kita akan menyaksikan paduan suara dari angkatan 2023A. Dipersilakan.
Jemaat Kapel, atas nama Majelis Kapel kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan dan kepada seluruh para pelayan yang telah melayani pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kegiatan Kapel, Selasa 27 Mei 2025 adalah paduan suara. Bu 28 Mei 2025 adalah KPK dosen. Kamis 29 Mei 2025 adalah libur bersama. Jumat 30 Mei 2025 adalah ibadah penutupan semester dengan pembicara Bapak Pendeta Buci Z Tugu Muri MTH dengan WL, singers, dan pemain musik akan dilayani oleh dosen dan karyawan. Yang meninggalkan ruang kapel terlebih dahulu adalah para dosen dan karyawan. Setelah itu mahasiswi yang duduk di sebelah kiri saya, tengah, dan seterusnya. Demikian pengumuman hari ini. Sekian dan terima kasih. Ingat, daripada nunggu dia chat duluan, lebih baik menunggu kedatangan Yesus dengan penuh kesetiaan. Bye-bye. Shalom. Ya, kembali mengingatkan mengenai ini dari pengumuman dari keuangan mengenai masa semester genap yang akan segera berakhir, maka itu sampaikan kepada kita kembali mengingatkan untuk segera menyelesaikan administrasi, begitu pembayaran uang semester, uang kuliah, dan uang makan. Dan kartu ujian akan diterbitkan 1 minggu sebelum UAS dilaksanakan. Dan juga kita bersyukur bahwa kita sudah boleh berada pada ibadah terakhir, Senin terakhir pada semester ini, dan hari Jumat kita akan mengadakan ibadah penutupan semester. Saya meneruskan pesan dari Pak Dr. Simon Tarigan, disampaikan bagi para dosen dan karyawan yang akan mengambil bagian pada pelayanan di hari Jumat itu akan melaksanakan latihan hari ini jam 4 sore di chapel. Baik, demikian pengumuman tambahan yang saya dapat sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan selamat pagi. Semangat pagi. Tadi khotbahnya semangat pagi. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Ya. Do not slow in work. Jadi untuk apapun yang kita kerjakan, jangan kendor lah. Begitu ya. Nah, pagi ini saya ingin mengucapkan selamat berpisah dengan saudara. Karena kita akan segera libur. Ya, bahwa ini adalah minggu terakhir perkuliahan. The next week adalah final exam. Dan juga setelah itu hanya akan ada persiapan untuk yang akan menamat kakak-kakak senior saudara yang masih akan berjuang untuk skripsi dan berjuang untuk wisuda. Tolong berdoa buat mereka. Meskipun saya dengar ada juga yang memang tidak mau tamat. Ya, saya kaget ya. Saya kaget bahwa ada mahasiswa yang marah-marah karena dicari-cari dosen pembimbing skripsi. Kenapa ini dosen kejar-kejar saya? Kalau saya belum mau tamat, mau lama-lama, mengapa harus dikejar-kejar? Wah, saya kaget. Yang saya khawatirkan adalah keluhan dari mahasiswa. Pak, maaf, bagaimana saya mau tamat tapi dosen tidak bisa ditemui. Tapi yang saya dengar adalah kenapa dosen harus kejar-kejar kalau kita belum mau selesai. Saya pikir, oh syukurlah. Kalau keluhannya seperti itu, syukurlah. Syukurnya adalah kesalahan bukan pada dosen Anda, tetapi pada Anda sendiri, begitu ya. Nah, tapi saya kira tidak akan banyak yang begitu. Saya kira kebanyakan bersemangat untuk tamat segera. Amin. Memang lemah aminnya, jadi saya kira mungkin berita itu benar. Mungkin karena ya gebetannya belum dapat, jadi masih mau lama-lama gitu ya. Nah, terkait dengan itu saya juga mau pesankan buat saudara,
hari Jumat memang adalah ibadah penutupan semester. Biasanya kami menyampaikan arahan dan juga eh, berbagai informasi, tetapi saya pribadi tidak akan ada di kampus pada hari Jumat mendatang dengan tugas ke luar kota, sehingga saya tidak ada di sini. Untuk itu pagi ini saya mengambil sedikit waktu untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama bahwa silakan saudara selesaikan semua tugas-tugas kuliah dengan baik karena segera akan masuk final test dan kemudian saudara akan masuk liburan. Yang kedua adalah selesaikan semua tugas administrasi keuangan gitu ya. Karena tentu itu terkait tadi sudah disampaikan. Yang ketiga adalah bahwa ketika saudara nanti masuk masa liburan, maka kali ini mungkin sudah disampaikan oleh akademik bahwa kita akan masuk transisi lagi. Jadi dari transisi ke transisi, transisi ke transisi. Nah, transisi baru kita adalah mulai tahun depan jadwal semester kita berubah. Maksudnya tahun depan itu bukan tahun 2026, tapi tahun depan adalah tahun ajaran baru. Nah, maka tahun depannya itu adalah sesudah libur ini. Ketika masuk semester baru, maka terjadi lagi transisi. Apa yang terjadi? Bahwa kalau selama ini kita mulai semester itu Juli, Desember, dan Januari, Juni, maka sejak Juni ini semester kita akan berubah untuk semester ganjil. September, Februari, Maret, Agustus. Oke, September, Februari, Maret, Agustus. Artinya apa? Kita akan mengikuti jadwal yang umum. Kalau saudara dari Samarinda, jadwalnya sama dengan Unmul. Kalau saudara dari Manado, Sulawesi Utara, jadwalnya sama dengan Unstrat. Kalau saudara dari Makassar, jadwalnya sama dengan Unhas. Kalau saudara dari Jakarta, jadwalnya sama dengan UI. Kalau saudara dari mana lagi? Dari Toraja, jadwalnya sama dengan UKI. Kira-kira begitulah. Artinya kita mengikuti jadwal semester yang umum, mengikuti waktu penamatan SMU. Selama ini kalau saudara datang biasanya belum bawa ijazah, kecuali saudara yang tamat tahun sebelumnya. Tapi selama ini kalau saudara datang, masih ingat ya? Waktu pertama kali datang bulan Juli belum bawa ijazah. Iya kan? Kenapa belum bawa? Karena memang terlalu cepat kita mulai. Dan saudara bahkan belum sempat mengambil ijazah SMU. Nah, sekarang kita mengikuti kalender yang umum. September kita mulai semester baru, tetapi proses penerimaan itu kita laksanakan semua di bulan Agustus. Dan termasuk registrasi kita awali di Agustus akhir, lalu September awal kita langsung mulai perkuliahan. Oke? Nah, nanti detailnya akan disampaikan oleh akademik lagi karena ada banyak hal terkait dengan itu. Hal kedua adalah mungkin juga sudah disampaikan bahwa ada perubahan dalam pelaksanaan KKL. Mulai tahun ajaran baru, KKL kita yang selama ini 6 bulan, kita sesuaikan dengan jadwal kuliah 4 bulan saja, 16 minggu. Oke? Memang ini bukan berita yang menggembirakan bagi gereja-gereja yang sudah terbiasa menerima PKL 6 bulan. Tetapi saudara kuliah 4 bulan, 16 minggu. Dan PKL adalah 1 semester kuliah. Jadi dia juga setara dengan 16 minggu. Tolong disampaikan ya, kalau nanti saudara akan ditanya, kenapa sekolah berubah? Oh, memang jadwal semester itu hanya 16 minggu. Kami kuliah itu 1 semester 16 minggu. 16 minggu, makanya 16 kali tanda tangan. Begitu ya. Nah, PKL itu adalah 1 semester kuliah. Jadi pelaksanaannya juga 16 minggu. Meskipun ada tujuan lain kita di situ, tapi saudara mungkin tidak akan semua ingat. Itu yang saudara ingat, bahwa ini 1 semester kuliah setara dengan 1 semester PKL setara dengan 1 semester kuliah 16 minggu. Nah, ada tujuan lain di situ bagi kakak-kakak saudara dan bagi saudara yang nanti akan melaksanakan PKL, ada waktu untuk mengikuti. Jadi karena mulainya September, semester antara saudara bisa ikut. Dan semester antara saudara bisa pakai menyelesaikan mata kuliah sebelumnya yang belum, atau menghabiskan mata kuliah yang nanti saudara biasanya ambil ketika pulang dari PKL dan skripsi, sehingga saudara fokus di skripsi pada waktu pulang nanti. Untuk apa? Supaya karena kalau ada kuliah nanti saudara terganggu konsentrasinya antara mau kuliah dan selesaikan skripsi. Jadi sebenarnya ada banyak tujuan di situ, oke?
ada banyak tujuan yang tentu kami sudah timbang-timbang. Akademik bolak-balik rapat, kami unsur pimpinan, rapat dengan bidang akademik. Jadi hal-hal ini tentu tidak terjadi karena kami mimpi lalu tiba-tiba bangun pagi dan ubah sesuatu. Tidak. Tetapi ini adalah sesuatu yang sudah dipertimbangkan sedemikian. Nah, terkait hal itu, maka libur saudara kali ini agak panjang karena kita masih selesai di Juni, ya kan? Selesai di Juni dan saudara Agustus nanti baru datang lagi. Nah, saya ingin berikan pesan dan sekaligus PR buat saudara. Oke? Untuk saudara berlomba perangkatan, gitu ya. Berlomba perangkatan bukan cuma ada poin angkatan di kampus, tapi berlomba perangkatan untuk cari mahasiswa baru. Oke? Percayalah pasti ada bonusnya. Lapor saja nanti ya. Angkatan mana yang bawa paling banyak tolong dicatat nanti ya Pak Efraim, Ibu Vivin, Ibu Rensi, akademik ya. Kan kalau poin aja kita nilai ada hadiahnya. Masa bawa mahasiswa terbanyak kita nggak kasih hadiah. Oke? Jadi nanti begini, setiap minggu sekarang panitia itu merilis video. Oke? Betul ya Ibu Pendeta Elmi? Setiap minggu ya? Ya, Ibu Esther adalah ketua panitia. Hampir setiap minggu, nah lu pakai namanya. Ya, ada yang panggil Ibu Esther, saya biasa panggil Ibu Elmi. Karena kami dari generasi yang sama, teman kuliah ya, meskipun dia kakak tingkat saya setahun. Nah, jadi setiap minggu itu ada video yang dirilis, short video atau klip video. Nah, saudara kirimlah itu ke komunitas saudara di gereja, di kampung, atau SMA saudara dulu ya. Kirimlah itu ke IG saudara, ke TikTok, ke Facebook. Dan nanti kalau memang saudara di kampung, saudara bisa minta kontak teman-teman itu ya. Nah, kalau itu masuk ke sini dari iklan yang saudara kirimkan, saudara boleh hitung itu sebagai orang-orang yang melalui promosi saudara, tapi nanti kan mereka harus konfirmasi di formulir dari mana mereka kenal STTJ, ya kan? Jadi harus sebut, oh dari TikToknya Kak Marcel, kan gitu. Jadi kan kita akan hitung bahwa oh ini dari angkatan sekian. Nah nanti kami akan hitung, ya. Nanti kami akan hitung supaya kami boleh tentukan nanti siapa pemenang perekrutan mahasiswa baru terbanyak atau cemaba terbanyak di tahun ajaran 2025-2026. Dan karena saya sudah janjikan Pak Aldo tolong diingat gitu ya, bahwa kita akan siapkan hadiah untuk angkatan yang berhasil dalam rekrutmen cemaba terbanyak di tahun ajaran 2025-2026. Oke. Kami tidak minta saudara bawa 200 orang. Karena tidak cukup tempat kita untuk 200 orang cemaba. Oke? Jadi enggak usah pikir, waduh 200 kah Pak? Enggak usah. Kalau satu angkatan ini bisa bawa 20 sampai 30 saja cukup. Satu angkatan 20 sampai 30 saja cukup. Jadi kami tidak minta 200 orang ya. Jadi berat sekali. Tidak. Paling 20 sampai 30. Nah jumlah angkatan saudara 60, 80, 90. Berarti tidak cukup satu orang satu kan? Oke? Kalau sampai satu orang satu, selesai sudah. Ya kan? Kita harus ubah beberapa tempat jadi kelas. Nah, tapi kita tidak terima melampaui daya tampung. Daya tampung kita antara 120 saja ya. Ya tipis-tipis 120, 130 mungkin masih bisa kita pertimbangkan. Tapi target kita 120 cukup, sehingga satu angkatan 20 sampai 30 orang sudah cukup. Oke? Di tangan panitia sekarang sudah ada beberapa ya, sudah ada puluhan nama dan saya harap bahwa dari angkatan nanti silakan berlomba
untuk hal ini. Itu yang saya ingin sampaikan terkait dengan penerimaan camaba kita, supaya saudara tahu ya, dan waktunya juga cukup, karena nanti paling tidak mereka boleh datang sampai akhir Juli, bahkan akhir Juli atau masih awal Agustus masih sempat ya. Masih bisa ya Ibu Pendeta Esther ya. Jadi sampai akhir Juli, kalau saudara dulu kan cepat-cepat ya, awal Juli sudah harus di sini ya. Awal Juli biasanya sudah tiba, nah makanya belum ambil ijazah. Nah kali ini bisa sampai akhir Juli, bahkan mepet-mepet sampai ke awal Agustus pun masih sempat. Sehingga yang masih Pekan Pemuda, masih apa di kampung gitu ya, itu masih sempat. Dulu kan ada yang izin-izin khusus, Pak saya mau datang tapi kami ada Pekan Pemuda, boleh saya datang? Saya bilang boleh, tapi tunggu 1 semester lagi baru kuliah. Kenapa? Karena teman-teman sudah mau kuliah. Ya kan? Dan kalian sudah tidak ikut semua acara yang harus disiapkan untuk camaba. Tapi kali ini itu sangat mungkin, karena rata-rata kalau dari Kalimantan, dari Papua ada semacam acara Pekan Pemuda, itu Camp Pemuda, itu biasanya di Juni-Juli karena memang minggu liburan ya. Jadi saudara, saya pun berharap saudara kalau ada acara itu, nanti kalau saudara pulang ada acara seperti itu, pergilah, oke? Pergilah di sana, karena panitianya pasti teman-teman saudara, maka izinlah untuk koleksi video kita itu kan tidak panjang-panjang, ya kan? Ada juga sih di grup-grup mahasiswa. Nah izinlah supaya paling tidak setiap hari di jam-jam pergantian, selalu ada transisi materi dan seterusnya, atau sebelum ibadah malam dan seterusnya, izinlah untuk, daripada orang cuma nongkrong atau tungguin pelayan yang terlambat karena sibuk olahraga, lambat mandinya, ya kan, lebih baik putar klip video kita itu, 1 atau 2 klip, ya kan. Jadi dalam 1 hari bisa putar 4-5 klip video itu, berganti-gantian, jangan yang sama terus gitu ya. Jadi akan terus ada informasi kita muncul. Jadi saya pesankan itu, oke? Nah, ini bagian dari pandai-pandai menggunakan kesempatan bermedsos ya. Tetapi bagaimana kita menggunakannya untuk menjadikan itu berguna, oke? Daripada saudara hanya upload status galau ya kan? Masa cuma galaunya doang? Kasih masuk tuh. Kemarin ada tuh yang apa itu? Ada klip baru itu ya. Semua jadi ngelihat ya, ternyata muncul cuma bawa laptop tulisan penerimaan camaba. Oh iya, saya juga pikir ada apa ya. Oh ternyata terheran-heran karena itu. Oke, saya kira tim yang mengerjakan ini cukup kreatif ya, untuk merilis klip video setiap minggu. Saya lihat selalu ada perubahan, tetapi selalu menyenggol ya. Selalu menyenggol camaba atau penerimaan camaba. Nah, jadi sama saya juga begitu. Kalau ada kesempatan-kesempatan saya ngobrol baik di gereja, di mana-mana dengan para alumni atau yang terkait dengan itu, ya saya selalu senggol-senggol ada penerimaan camaba. Oke? Diundang pelayanan kemana aja, pasti kita senggol ada penerimaan camaba. Nah, kenapa? Karena saya sudah sampaikan kelanjutan sekolah ini, selama Yesus belum datang, kelanjutan sekolah ini penting bagi kerajaan Allah pasti, tapi juga bagi saudara sendiri selama Yesus belum datang dan saudara masih ada di bumi. Apalagi kalau saudara PNS dan sebagainya, saudara butuh pengkinian data dan butuh legalisir dari sekolah, butuh surat keterangan dan seterusnya. Nah itu saudara masih akan tetap juga terkait dengan sekolah ini. Maka kita jaga bersama ya, kita sedang menggerakkan gerakan cinta alma mater atau cinta ya. Jadi saudara cinta kampus. Jadi saudaralah yang juga harus mencintai kampus saudara sendiri ya. Jangan cintai kampus orang lain, cintailah kampusmu. Ya kan? Jangankan sebaiknya, seburuk apapun itu juga tetap kampusmu yang menelurkan atau melahirkan kesarjanaanmu. Jadi kampus itu pasti berjasalah untuk kesarjanaan kita. Baik,
Demikian saja karena tetap akan ke kuliah-kuliah. Ini informasi yang saya ingin sampaikan terkait Camaba sangat penting dan juga karena akhir semester. Dan terakhir adalah tolong sampaikan salam kami, ya, salam dari pimpinan, unsur pimpinan, segenap keluarga besar, dosen dan karyawan-karyawati serta seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jafri Makassar, kepada orang tua saudara, keluarga saudara, sponsor saudara, gereja di mana saudara melayani dan diutus untuk datang ke sini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas pengumuman yang sudah disampaikan. Kita akan menyanyikan lagu tema semester kita. Saya persilakan kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri persekutuan kita pada pagi hari ini. Untuk doa penutup, saya minta dan kasih kepada Ibu Pendeta Esther Elmi STH, MSN, dipersilakan. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya Engkau Allah Tritunggal hadir dalam ibadah kami mulai dari awal, pertengahan sampai akhir. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kami yang hadir. Biarlah belas kasihan Tuhan nyata bagi kami sepanjang hari ini, baik dosen, karyawan dan seluruh mahasiswa. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami percaya penyertaan Tuhan akan sempurna bagi kami, sehingga apapun yang kami lakukan Tuhan buat berhasil. Terima kasih untuk semua yang sudah terlibat dalam pelayanan ini. Biarlah belas kasihan Tuhan nyata bagi kami semua. Dan di akhir ibadah ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk terima berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya, Juru Selamat kita Tuhan kita Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan baru dari Roh Kudus, memberikan kita kemenangan sepanjang hari ini, bahkan sampai ia datang menjemput kita saleh-salehnya. Yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Saya persilakan kita semua untuk mengambil satu doa sejenak. Amin. Ya demikianlah persekutuan kita pada pagi hari ini. Kami dari tim pelayanan mengucapkan selamat pagi, shalom.